Ya, selamat pagi. Apa kabarnya di hari ini? Mungkin ada yang libur, ada yang masuk kerja. Untuk yang libur, saya ucapkan selamat berlibur, dan yang masuk bekerja tetap semangat. Di hari ini kita melanjutkan di episode selanjutnya di obrolan santai mengenai seputar dia. Kemarin kita sudah bahas macam-macam dari penggunaan, terus ada garansinya dan lain-lain. Sekarang kita membahas mengenai dari aspek penggunaan. Dan kemarin saya dibahas sedikit untuk aspek penggunaan, dan kita akan menerangkan dari aspek penggunaan motor Yadia itu sendiri. Kemarin juga banyak yang bertanya di Facebook, di grup kami. Jadi ada yang bertanya, itu kalau untuk perawatan setelah garansi itu ada biaya kah? Ya pasti ada biaya. Biayanya itu kalau dibilang sih nggak terlalu mahal, karena hanya biaya jasanya saja. Jasa itu kalau untuk di Jabodetabek itu range angkanya sekitar 60.000 sampai 70.000. Di luar Jabodetabek misalnya kayak di Jawa Tengah atau Jawa Timur itu sekitar 120.000 untuk jasanya. Itu di luar pergantian spare part. Jadi motor listrik itu sangat terjangkau gitu kan. Dari perawatan biayanya juga murah, kemudian dari segi apa-apa juga murah gitu. Nggak pusing-pusing lagi, terutama ya antri bahan bakar, terus melihat harga bahan bakar per bulan atau per tiap akhir ganti tahun, apakah ada kenaikan atau tidak gitu kan, ada kebijakan lain gitu. Kita udah nggak pusing-pusing lagi untuk itu gitu. Dan selama masa garansi itu kita tidak ada biaya apapun, jadi tinggal booking saja ke bengkel-bengkel terdekat yang tergabung dengan Indomobil. Ya, kita bengkelnya itu menjadi satu dengan di Indomobil tersebut. Jadi teknisinya boleh dibilang teknisi kendaraan motor roda 4. Jadi untuk dua-duanya lebih handal dan lebih memahami karakteristik kendaraan, karena teknisi kita semua sudah berpengalaman lebih dari 2 tahun. Dan kita bahas-bahas santai aja pagi hari ini. Ya dia itu sebenarnya motor-motor yang sangat bagus kualitasnya, dari segi desain, dari segi perakitannya, dari segi bentuk atau produksinya itu sebenarnya kualitasnya sangat bagus, dan untuk masa pakainya sangat panjang sekali gitu kan. Ada yang bilang baterai motor listrik itu umurnya 2 tahun, 3 tahun. Sebenarnya sih nggak salah juga baterai motor listrik itu seumur segitu, tapi sebenarnya untuk dia itu kita baterainya itu adalah penggunaan jangka panjang sesuai kegunaan sepeda motor itu sendiri. Yang maksud jangka panjang itu kita misalnya kalau memang pemakaiannya bagus, gitu kan, terawat dari pengecasan, dari penggunaan, dari perawatan pengambulannya, itu baterai bisa menembus sampai 7 tahun. 7 tahun di kisaran apabila kita penggunaannya memang bagus gitu kan. Nah, misalnya kita penggunaan standar itu biasanya di range 5 tahun itu sudah cukup bagus. Jadi dia bisa menyentuh di angka rata-rata sekitar 6 tahunan. Biasa nanti ketika sudah menginjak angka 4 tahun atau mau 5 tahun, biasanya nanti ada yang aus di komponen baterainya, itu bisa dicek aja. Jika kita melakukan cek rutin sampai per 6 bulan sekali, nanti itu akan kelihatan itu range-nya. Dari tahun 6 bulan pertama, per 6 bulan kedua, atau masuk masa garansi pertama 2 tahun pertama, sampai penggunaan setelah garansi, itu pasti nanti ada catatannya gitu kan. Jadi untuk analisis baterainya lebih mudah dan tidak akan terlewat jika memang ada yang aus di dalam komponen baterainya tersebut. Dan untuk baterai itu kita di semua bengkel atau dealer Yadea yang tergabung dengan mobil itu kita sudah sedia semua spare partnya. Cuman terkadang kan namanya belum begitu banyak, jadi terkadang ada di beberapa bengkel itu kehabisan stok, jadi kita mesti inden. Nah, ketika memang kita mesti inden, kita hendaknya agak bersabar, karena yang namanya pemesanan kadang banyak, terkadang satu waktu suka banyak di beberapa daerah. Jadi
ya harap sabar untuk menunggu dari penggantian baterainya tersebut gitu. Yang jelas kita semua untuk spare part dan kendaraan itu kita ready stock, tidak ada inden-inden lagi. Dan boleh saya beritahu ulang, jika memang berminat membeli sepeda motor listrik dari Yadea, kita semua stok ready, baik yang di tahun terbaru sampai yang tahun sebelumnya kita ready. Untuk warna juga kita ready, kecuali yang tahun sebelumnya mungkin ada beberapa warna yang tidak ready karena sudah habis stok. Dan semua tipe kita ready stok gitu. Dan untuk pengiriman atau yang lain-lain nanti sesuai dengan ketentuan dari per dealer yang Bapak Ibu beli sepeda motornya. Tapi yang boleh kayak kasih tahu ya, kadang banyak orang bingung kenapa motor listrik itu beli kok mesti nunggu, kadang mesti nunggu STNK jadi terus plat baru dikirim, nggak bisa dikirim dulu seperti motor bensin gitu kan. Sebenarnya dikarenakan kalau motor listrik itu beda perlakuan dalam pengiriman, dikarenakan kita kan harus ada pengeklaiman dari subsidi pemerintah tersebut. Nah, di dalam subsidi pemerintah tersebut itu ada persyaratan untuk dealer atau showroom itu kalau mengirimkan unit sepeda motor itu harus beserta STNK dan plat, dan harus disertakan foto bareng dengan penggunanya gitu. Makanya kita nunggu itu karena kan nanti saat pengiriman itu nanti setelah diterima, Bapak Ibu terima, akan ada foto motor berplat dengan pembeli atas nama STNK dengan KTP aslinya gitu. Nah, kan kenapa itu kita kirim seperti itu? Karena untuk memudahkan kita juga. Misalnya kalau kita kirim motor dahulu, tiba-tiba Bapak Ibu ada kepentingan atau keluar kota dalam waktu lama, dan ketika kita membutuhkan foto itu kan jadinya agak susah gitu kan, menghitung waktunya. Sedangkan Ibu kadang Bapak Ibu mungkin ada pekerjaan penting, keluar kota itu cukup lama, sekitar misalnya 2 minggu atau sebulan gitu. Tiba-tiba kita memang membutuhkan data pengiriman itu, terkadang dari pemerintah kadang suka secepatnya minta dikirim untuk proses pengeklaiman, apalagi sudah mau lewat bulannya atau mau lewat tahunnya seperti itu. Makanya mesti dipahami dari pihak pembeli, memahami kita sebagai penjual atau showroom, memang seperti itu prosedurnya, seperti itu. Jadi memang tidak bisa memaksakan beli motor langsung bawa, itu nggak bisa. Dan juga untuk di Yadea ini kita ada namanya pre-delivery inspection. Jadi boleh disingkat PDI gitu. Nanti untuk setiap pembelian sepeda motor itu makanya kita akan ada inspeksi ulang. Jadi nanti Bapak Ibu misalnya sudah pembayaran lunas semua, sudah diproses. Kadang ada yang bilang, Pak nanti sudah proses lunas saya boleh bawa motornya. Itu juga tidak bisa, karena di sistem Yadea ini kita ada namanya PDI tersebut atau pre-delivery inspection. Jadi nanti produk itu akan kita cek kembali kelengkapannya, kesiapannya dari mulai baterai, motor, terus kemudian kelistrikan, kemudian speedometernya, pengereman, semua dan lain-lain kita cek ulang. Selain memang sudah di pabrik sudah dicek, tapi kan lebih baik kita cek ulang dari showroom apabila nanti ada kendala sebelum barang itu dikirim. Nanti kita bisa lebih mudah untuk memperbaikinya atau mengganti unit tersebut seperti itu. Makanya kita tidak bisa namanya langsung pelunasan langsung kirim barang gitu. Karena seperti itu prosedurnya untuk motor listrik Yadea. Beda dengan motor listrik lainnya, tapi kalau di kita seperti itu tahapannya. Jadi ketika Bapak Ibu membeli di kami, baik di showroom manapun, tapi sebenarnya itu hanya kebijakan beberapa showroom ada yang berbeda dengan kami. Tapi secara garis besar seperti itu. Yang pertama, setelah pelunasan nanti kita ada pengecekan ulang, kemudian kita ada penulisan berkas sampai surat-surat itu jadi baru kita kirim ke pembeli. Jadi dari pihak pembeli lebih nyaman, produk yang diterima sudah keadaan memang benar-benar siap ready digunakan, dan dari kita juga semua berkas-berkasnya sudah aman dan tidak ada kendala di
masa akan datang, seperti itu. Jadi di sini dalam obrolan ini sekalian menjelaskan detail-detail ketika kita membeli motor di hadiah seperti itu. Dan ada juga yang kadang menanyakan, ini posisinya kenapa ya kalau kita ngecas atau posisi indikator hanya di chargernya saja? Ya karena kan kalau di Yadia itu memang sistem pengecasan semua simbol-simbolnya itu atau keterangan penuh atau kosong itu hanya dari chargernya. Jadi nanti itu ada lampu merah, ketika baterai kosong pengecasan itu merah, ketika penuh warna hijau. Dan boleh saya jelasin juga, dalam pengecasan itu kadang lampu hijaunya itu suka tidak otomatis langsung nyala, jadi kayak agak delay. Jadi misalnya memang sudah dicas sesuai ketentuan, misalnya dari baru beli misalnya 8-10 jam, tiba-tiba sudah 10 jam lewat kok belum hijau juga, masih merah gitu kan. Kalau memang nggak mau ribet, tinggal cabut aja, nggak apa-apa. Nanti posisinya sekitar 10 menit, 5 menit, ibu cabut lagi dalam keadaan masih tercolok. Itu pasti dia akan hijau. Atau kalau memang ibu nggak mau ribet seperti itu, ibu bisa beli alat timer untuk pengecasan. Nanti ada misalnya sudah penuh 10 jam, dia otomatis akan mati. Gitu. Sebenarnya indikator itu sebenarnya tidak masalah kalau memang tidak berubah warna, tapi sesuai memang sudah 8-10 jam itu waktunya penuh, memang dia belum hijau atau delay, itu tidak apa-apa, cabut tidak apa-apa. Dan itu kondisi memang sudah penuh baterainya dan bisa dicek melalui timer yang pihak ketiga boleh dicek lewat timer itu. Jadi memang kalau untuk pengecasan sebenarnya keadaan itu tidak apa-apa. Yang penting kita waktu benar 8-10 jam setelah pengecasan, atau memang kalau memang sudah penggunaan pengecasan minimal banget bisa 5-6 jam, itu kalau udah penuh ya udah cabut aja, nggak masalah. Dan kondisi memang itu penuh dan tidak akan mempengaruhi baterai. Kalau memang masih ragu ya silahkan pasang meter timer listrik, jadi nanti lebih secure-nya gitu kan kalau memang ragu. Tapi kalau memang sudah yakin dengan indikator di charger itu sebenarnya itu tidak masalah. Dan mungkin kalau memang ada yang mau bertanya lagi, silahkan kirim pertanyaan di kolom komentar, nanti bisa saya terangkan, bisa saya bantu jelaskan. Mungkin kalau ada kendala-kendala kecil atau memang ada kesulitan dalam menggunakan sepeda motor Yadia. Dan Yadia ini boleh saya tekankan lagi, dari tipe T9, E8 S Pro itu semua sudah tersertifikasi EPA 6. Jadi untuk pencucian menggunakan steam atau ketika keadaan hujan deras atau keadaan banjir, itu kita motor sudah aman, tidak ada terkendala kelistrikan atau konsleting apapun. Dan untuk motor Yadia ini kita juga memperhatikan dari aspek pembeli. Jadi kalau memang ada keluhan atau kendala, bisa bergabung di komunitas kami di pengguna Yadia Indonesia. Itu bisa bergabung di situ di grup Facebook tersebut. Nanti bisa kalau mau digabung di grup WA ataupun bisa tanya ke admin di grup Facebook tersebut. Nanti misalnya mau berbagi informasi atau berbagi kendala atau berbagi jual beli part atau modifikasi behel macam-macam, itu bisa tanya-tanya di situ. Dan untuk perawatan, kalau memang mau perawatan per 6 bulan berkala ke bengkel, bisa datang ke bengkel manapun, baik di Jakarta Barat, mau Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, mau Tangerang, itu semua kita bisa. Jadi perawatan itu per 6 bulan bisa dilakukan di bengkel-bengkel di wilayah-wilayah manapun di Indonesia, terutama di Jabodetabek itu kita bisa. Kalau misalnya memang bisa sendiri, silakan. Setelah garansi Bapak mau misalnya malas jauh atau malas mau biaya lagi, bisa perawatan sendiri, nanti bisa sharing-sharing di grup kami di Facebook. Itu nanti bisa cari sharing-sharing untuk perawatannya apa sih yang dirawat per 6 bulan itu, pembersihan bagian apanya, pengecekan baterainya bagaimana gitu kan, nanti bisa tanya-tanya situ. Tapi alangkah baiknya memang kita sih ke bengkel aja.
Jadi bisa sekalian dicek tuh kondisi baterainya, kondisi motornya, kondisi kelistrikan dan lain-lain, bisa dicek per 6 bulan. Jadi kita tahu keadaan dari beli sampai penggunaan seterusnya, kita tak paham, oh nanti dalam kondisi segini kemungkinan baterai akan melemah, kita bisa mempersiapkan dananya, bisa memulai konsultasi dengan teknisi kami, nanti kita mulai melakukan pemesanan baterainya. Jadi nanti dipersiapkan jauh-jauh hari, jadi pas keadaan itu terjadi sudah tidak menunggu lama lagi gitu. Dan itu semua situasi dan kondisi saja. Kalau kebutuhan Bapak Ibu seperti bagaimana, tinggal dilakukan saja gitu kan. Dan kemudian untuk Yadea ini pembelian bisa secara cash atau kredit. Kredit itu kita melalui perusahaan dari Adira Finance dan Invi. Kalau yang belum tahu Invi itu adalah perusahaan dari Indomobil, jadi dia bergerak di bidang pembiayaan. Gitu. Jadi hanya dua itu kalau untuk kredit sepeda motornya. Dan itu prosesnya adalah 3 hari biasanya. Jadi hari pertama pengajuan, hari kedua BI checking, hari ketiga survei jika memang BI checkingnya lolos gitu kan. Setelah survei, nanti hasil surveinya itu mungkin kalau survei pagi bisa sore hasil surveinya, nanti baru besoknya kita proses untuk pelunasan DP dan lain-lain gitu. Jadi kalau ada yang bertanya prosesnya kenapa lama, sebenarnya sih nggak lama. Kalau dulu kan kita nggak ada BI checking, langsung BI data bagus, BI survei udah selesai. Karena sekarang kita ada BI checking, kita sistem cek BI checking dulu, baru survei, habis survei baru proses selanjutnya seperti itu. Dan kalau ada yang mau bertanya bisa kolom komentar atau bisa gabung di grup Yadea pengguna Yadea Indonesia, bisa gabung situ tanya-tanya saja. Nanti ketika saya baca di setiap postingan per member, nanti bisa kalau memang belum ada yang terjelaskan, nanti akan saya jelaskan di video yang kita buat di obrolan santai ini gitu. Intinya seperti itu untuk Yadea. Kita dari pihak Yadea itu berprinsip memudahkan pengguna, memudahkan pembelian dengan barang yang diterima sesuai dengan ekspektasi pembeli. Jadi tidak ada kendala ringan dalam penerimaan awal atau beberapa bulan awal, kita minimalisir lah. Jadi sebisa mungkin kita pembeli itu terima sudah bentuk yang ready, siap pakai secara jangka panjang. Nanti kita bisa kalau memang mau lihat cara penggunaan ada di buku manualnya dan lain-lain. Dan saya dari Puri Indah, kalau mau datang ke sini kita ada di showroom Nissan Puri Indah, posisinya di belakang setelah Carrefour yang tutup itu, tepatnya di Jalan Komplek Puri Indah R1, atau bisa hubungi saya di 0877 7568 0578. Nanti bisa saya bantu untuk proses pembeliannya baik cash maupun kredit. Silakan hubungi saya saja atau kirim di kolom komentar, nanti bisa saya hubungi kembali untuk proses pembeliannya. Dan untuk saat ini terima kasih, sampai di sini. Nanti kita lanjutkan di episode mendatang di obrolan santainya mengenai topik-topik dari motor listrik Yadea itu sendiri. Dadah.